penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Revina Donasi Hombing S.A. Jaksa tersebut sama dengan jaksa penuntut umum yang membuat, menyusun, menandatangani surat dakwaan dan surat tuntutan dalam perkara saya. Yang menarik dari perkara tersebut adalah adanya sekelompok organisasi yang menamakan dirinya Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia atau APKSLI, di mana organisasi ini konsen menaruh perhatian khusus terhadap isu-isu kejahatan satwa liar yang terjadi di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia. Organisasi Advokat dan Penelitian Satwa Liar Indonesia secara hukum saat ini sedang mengikuti, mengawal, meneliti penanganan lanjutan perkara pidana kejahatan satwa liar dilindungi berupa dugaan perdagangan ilegal sisik terenggiling di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara nomor 734/Pidana/2025/PN JKT, sehingga organisasi advokat dan penelitian kejahatan satwa liar Indonesia menjadi amikus kurai atau sahabat pengadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena mereka menganggap bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Revina Donasi Hombing S.A. tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum yang bernama Revina Donasi Hombing S.A. terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko dituduh melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 7A ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 32 ke 1 KUHP. Akan tetapi dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum Revina Donasi Hombing S.A. hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko 1 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Itu pun tuntutan tersebut ditunda sebanyak 2 kali, yakni pada Rabu 17 September 2025 dan Rabu 24 September 2025, bahwa mengacu pada pasal 21 ayat 2 huruf junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 1990, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Tapi kenapa jaksa penuntut umum bernama Revina Donasi Hombing S.A. hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko selama 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara? Ada sebuah misteri tanda tanya besar. Hal ini jelas ada sebuah bentuk pelanggaran hukum yang fatal dan cenderung dapat saya simpulkan sebuah perkondisian seperti juga yang saya rasakan dilakukan jaksa penuntut umum sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari sinilah kita bisa melihat potret penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut, yang juga menjadi jaksa penuntut umum dalam perkara saya. Jaksa penuntut umum telah memperkosa hukum. Jaksa penuntut umum telah mengkangkangi peraturan perundang-undangan atas nama negara, di mana seharusnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko yang terbukti melakukan kejahatan satwa liar dilindungi berupa dugaan perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan tuntutan yang tinggi, malah dituntut rendah, yakni 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara. Padahal dalam pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Dalam kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register nomor 734/Pitsus LH/2025/PN Jakarta, kerugiannya lebih banyak
dan juga terbilang suatu kejahatan yang serius melibatkan negara di dalamnya. Dalam perkara tersebut, faktanya ditemukan barang bukti sisik terenggiling 1,4 kg dan 163,5 kg. Menurut pihak Balai Besar Konvensi Sumatera Utara atau BBKSD ASU, bahwa untuk memperoleh 1 kilo sisik terenggiling maka harus membunuh satwa terenggiling sekitar 4 ekor dewasa. Sehingga pada perkara Akwo terdapat Rizky Jalu Pratomo Bintang Bang Sumardiko telah membunuh 825 ekor individu satwa terenggiling dewasa yang dilindungi negara, dan jika dikonversi ke dalam bentuk uang, harga satu terenggiling dewasa berkisar sekitar 6-7 juta rupiah. Maka itu artinya kerugian negara dalam perkara tersebut kurang lebih 6 miliar rupiah. Sadis, kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling adalah masalah negara, tapi tuntutannya cuma 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara. Sedangkan saya yang tidak melakukan kejahatan sama sekali dituntut sampai 11 tahun penjara, denda 2 miliar, subsidiar 6 bulan penjara. Di mana keadilan di negeri ini? Di manakah Pak Presiden? Di manakah Pak Jaksa Agung selama ini? Di manakah Pak Menko Polham selama ini? Apakah ini akan dibiarkan terus-menerus membusuk dalam tubuh aparat penegak hukum? Segera bertindak, jangan biarkan hukum di negeri ini hancur karena ulah dari oknum-oknum jaksa yang ingin mencari keuntungan pribadi tapi mengatasnamakan negara. Maksud saya menjelaskan hal-hal tersebut adalah agar Bapak Hakim yang mulia dapat melihat tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara saya didasarkan pada kesewenang-wenangan, bukan didasarkan pada bukti, fakta, dan hukum yang berlaku. Karena terbukti kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling yang jaksa penuntut umumnya sama dengan jaksa penuntut umum dalam perkara saya telah berani menabrak hukum, telah berani memperkosa hukum, telah berani mengkangkangi peraturan perundang-undangan atas nama negara. Perbuatan jaksa penuntut umum tersebut akan dilaporkan oleh Organisasi Advokat dan Penelitian Kejahatan Satwa Liar Indonesia atau APKSLI kepada aparat penegak hukum lainnya, sehingga tidak ada lagi kesewenang-wenangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan perkaranya. Ingat, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Begitupun dengan LHKPN dari 2 orang jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya. Sampai saat ini saya lakukan pengecekan di situs resmi LHKPN KPK. 2 orang dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya di sini tercatat, dan di sini tidak tercatat dan tidak terdaftar sama sekali. Mereka berdua saja yang tidak tercatat dan tidak terdaftar hartanya. Namun jaksa-jaksa lain yang menangani perkara saya semuanya ada. Menjadi aneh jika 2 jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini tidak melaporkan harta kekayaannya dan tidak tercatat di situs resmi LHKPN KPK. Sementara 3 orang lainnya tercatat dan terdaftar. Tolong kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengutus tuntas permasalahannya. Apa yang terjadi penyebabnya? Apa karena belum didaftarkan atau sengaja tidak didaftarkan? Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah sabar mengikuti proses hukum ini sehingga bisa merubah pasal yang ada di dalam surat dakwaan. Yang awalnya pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun dalam persidangan ini dirubah jaksa penuntut umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 5A 10 huruf A. Bapak Hakim yang mulia, kalau saya melihat tindakan jaksa yang berubah-ubah isi pasal dalam surat dakwaan, maka artinya terdapat pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A seperti termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan
tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga secara hukum perkara ini sangatlah dipaksakan untuk disidangkan. Terlebih lagi dalam semua BAP para saksi dan ahli diperiksa terkait dengan pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum karena telah merubah isi tuntutannya yang awalnya dalam surat dakwaan disebut alat ancaman yang saya gunakan untuk mengancam Reza Gladys adalah karena saya akan speak up di media sosial tentang glowing booster cell. Tapi sekarang dalam tuntutan dirubah bahwa alat ancaman yang saya gunakan kepada Reza Gladys karena saya memiliki bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburonkan tanggalnya. Kasus ini semakin menjadi menarik perhatian publik masyarakat karena jaksa penuntut umum berkali-kali melakukan perubahan, baik itu merubah surat dakwaan, merubah fakta-fakta persidangan, dan merubah isi tuntutannya sesuka hatinya. Dalam perkara ini, bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah dipulangkan tanggalnya tidak pernah ada di dalam persidangan. Justru yang menghadirkan nota pembelian glowing booster cell adalah saya sendiri di muka persidangan, dan itu tanggalnya tertulis jelas tidak dikurangkan. Artinya apa yang dituduhkan jaksa kepada saya semua tidak terbukti. Akan tetapi hanya halusinasi dari jaksa sendiri, karena jaksa sudah kebingungan mencari alat apa yang saya pakai mengancam tidak pernah terbukti di persidangan. Sehingga jaksa merubahnya menjadi bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kalaupun itu benar bukti nota pembelian glowing booster cell diburamkan seperti yang jaksa simpulkan, maka pertanyaannya, siapa yang buremi? Sementara saya mendapatkan itu dari saksi Yosi yang di muka persidangan ini telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas bahwa foto nota pembelian glowing booster cell itu saksi Yosi yang kirimkan ke saya. Artinya bukan saya pelakunya karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mahi, lalu Mahi teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Jaksa penuntut umum sudah kehabisan akal sehingga semuanya dirubah sesuka hatinya. Tapi untungnya dalam persidangan ini ada Bapak Hakim yang mulia yang memimpin jalannya persidangan, sehingga Bapak Hakim yang mulia bisa tahu dan bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum memenjarakan saya dan dengan segala macam cara sekalipun merubah-rubah isi dakwaan, fakta dan tuntutan asal memenjarakan saya